Dan oke baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya, langsung saja to the point, inti-intinya saja ya, tidak usah bertele-tele terlalu banyak. Trichoderma, akhirnya kita sampai juga di pembahasan materi jamur trichoderma ya. Langsung saja saya bilang di poin pertama biar cepat, trichoderma itu nggak penting ya, nggak usah dibudidayakan, nggak usah dibeli, nggak usah dibuat segala macam, nggak penting juga trichoderma itu ya. Kenapa saya bilang nggak penting? Apa karena dia kurang efektif untuk melawan jamur patogen? Apakah dia kurang baik untuk mengurai sebagai dekomposer? Bukan masalahnya itu ya. Masalah pertama yang harus Bapak Ibu ketahui, kalau Bapak Ibu dengar informasi-informasi di YouTube ini ya, banyak informasi yang bilang pakai trichoderma ini. Tahu apa mereka soal trichoderma? Saya mau tanya, tahu apa kalian soal trichoderma? Memangnya yang kalian ngomong gembar-gembor trichoderma itu, kalian tahu trichoderma itu cuma satu? Misalnya kalau kita omong Presiden Joko Widodo, Pak Jokowi itu begini-begini, ya Pak Jokowi cuma satu. Masalahnya kalau ada 1000 Pak Jokowi gimana? Tahu nggak Pak Jokowi yang mana? Bingung kan? Kalau di Indonesia ini ada 1000 presiden, ada 1000 Pak Jokowi, bingung nggak Bapak Ibu? Ya bingung lah. Itu yang saya bilang tadi. Trichoderma ini, kalau orang bilang pakai trichoderma untuk ini, pakai trichoderma, tahu apa dia soal trichoderma? Trichoderma ini punya banyak varian. Bukan Anda bilang trichoderma jadi satu aja, semua yang dibuat itu trichoderma. Loh, trichoderma ini punya banyak jenis. Masing-masing jenis bekerja di bidangnya. Ya, jadi nggak bisa sapu rata yang namanya jamur trichoderma. Oh, itu dia itu. Bisa membunuh patogen jamur lain, jamur jahat ya. Kemudian dia juga bisa bersifat dekomposer, dia juga bisa bersifat antagonis. Apanya ya? Makanya jangan terlalu jangan terlalu gembar-gembor kalau nggak paham apa-apa. Itu yang paling bikin saya marah itu kayak gitu ya. Jadi gini, alasan trichoderma ini muncul di permukaan ini apa? Karena apa? Karena ada layu fusarium. Jamur seperti fusarium ini yang menyebabkan layu pada tanaman cabai, tomat, terong dan lain sebagainya ya. Muncullah fusarium ini, makanya ada trichoderma ini. Ya, kemudian ada lagi Phytophthora ya. Phytophthora ini sama, dia bukan layu saja, tetapi Phytophthora ini jamur yang bisa bikin busuk batang, busuk akar, busuk buah, mati pucuk dan lain sebagainya. Itu Phytophthora. Karena muncullah bakteri patogen seperti Phytophthora dan fusarium ini, maka muncullah di tengah permukaan trichoderma. Nah, sekarang saya jelaskan. Mulai dari mana ini? Mulai dari fusariumnya atau Phytophthoranya, penyakitnya dulu, atau trichodermanya? Kita mulai dari fusariumnya dulu ya, penyakitnya ya. Fusarium itu apa? Fusarium itu adalah jamur patogen yang kerjanya di dalam tanah. Ya, fusarium itu nggak bisa kerja di batang atau di buah atau di daun, tangkai, bunga, nggak bisa. Jamur fusarium ini jamur tanah. Jadi dia akan menginfeksi bagian-bagian di tanah, yaitu akar. Ya, jadi kalau akarnya sudah diinfeksi oleh fusarium, akar tanaman Bapak Ibu khususnya misalnya cabai yang banyak sering seperti itu kasusnya, akar cabai sudah busuk oleh fusarium, maka dia layu. Dan setelah layu apa? Mati. Ya, seperti itu. Jadi fusarium menginfeksi di area tanah. Yang kedua, jamur fusarium patogen ini nyerangnya di fase apa? Apakah cabai kita sudah berbuah baru diserang? Enggak. Fusarium ini menyerang di semua fase. Jadi penyemaian, Bapak Ibu baru semai, lucu-lucu ya, cabai-cabainya masih lucu-lucu, 2 atau 4 daun, atau 6 daun, mau pindah tanam, masuk di lahan yang ada fusariumnya, langsung layu. Akarnya langsung busuk. Jadi dia nggak pandang bulu ya, mau cabai itu anakan, mau tomat itu anakan, bibit, mau dia sudah dewasa, kalau mau diserang, ya serang aja. Itu jahatnya fusarium ini, serangnya di akar. Nah, tanaman ini bergantung hidupnya pada akar. Akar selesai, tanaman selesai. Kalau daunnya rusak, gugur semua, tangkai rantingnya mati pucuk dan lain sebagainya rusak semua, tapi akarnya masih sehat, tanaman itu masih bisa diselamatkan. Tetapi kalau akarnya yang sudah diserang, akarnya yang sudah busuk, tidak ada ceritanya lagi, pasti mati. Karena sentral pencari makanan adalah akar. Pertanyaannya, apakah tanaman-tanaman yang sudah diserang oleh fusarium ini masih bisa diselamatkan? Kecil kemungkinan. Makanya sering saya informasikan, tanaman Anda yang sudah kena layu fusarium, cabut saja. Apa yang Anda mau selamatkan? Saya tanya, misalnya kita ambil sampel kasus ya di lapangan. Tanaman ini sudah busuk akar. Akarnya sudah habis. Bapak Ibu mau siram fungisida untuk apa? Untuk bunuh fusariumnya. Oke, fusariumnya mati. Sekarang akarnya sudah busuk. Apa yang mau Bapak Ibu lakukan? Ya, fungisida itu hanya membunuh si fusarium, tapi fungisida tidak bisa menumbuhkan akar yang sudah busuk. Tidak bisa menghidupkan akar, dia hanya bisa membunuh patogen tadi. Jadi kalau kita tangani pun, kita kocor dengan fungisida pun, fusariumnya mati sekalipun, akarnya juga tidak bisa tertolong. Itu yang tadi saya bilang, kecil kemungkinan kalau sudah terserang layu fusarium, mau diselamatkan kembali. Yang ada solusinya adalah tambal sulam. Ya, tanaman yang sudah kena fusarium, cabut, kasih fungisida di situ, biar mati dulu fusariumnya, baru ditanam tanaman yang baru. Tambal sulam namanya. Seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau genjot itu tanaman, akarnya sudah busuk. Layu fusarium itu sulit dikendalikan, sulit disembuhkan. Seperti itu ya. Itu layu fusarium. Kemudian Bapak Ibu akan bertanya, bagaimana caranya Pak agar kalau kita tanam cabai, resiko terkena jamur seperti fusarium ini kecil? Ya Bapak Ibu cari varietas atau bibit yang kuat terhadap fusarium. Seperti itu. Yang sudah tahan banting terhadap fusarium. Kalau Bapak Ibu tanam cabai yang varietasnya sering terserang fusarium, ya, misalnya Bapak Ibu tanam cabai varietas A, ya, bermerek A misalnya, saya nggak sebutkan namanya ya. Varietas A ini mudah sekali diserang fusarium. Ya kalau Bapak Ibu tanam lagi yang varietas itu ya sama aja. Tanam varietas baru misalnya yang kuat terhadap fusarium. Itu cara satu-satunya penanggulangan itu dari bibitnya. Dari bibit atau benih cabai ini sudah tahan banting terhadap fusarium. Maka risiko dia terkena serangan fusarium itu kecil. Karena bibitnya sudah tahan banting, sudah kenal betul siapa fusarium. Tapi kalau bibit ini belum kenal, baru kenalan mereka di lahan, nah ini yang terjadi. Kalau sudah kenal dia dan sudah tahan banting terhadap fusarium, kecil kemungkinan dia diserang. Sekalipun ada fusarium di dalam lahan Bapak Ibu. Kok bisa Pak? Di lahan kami ada fusariumnya. Tetapi kok bibit-bibit itu bisa lolos? Bisa. Fusarium itu Bapak Ibu mampu membentuk Chlamydospora. Chlamydospora itu artinya fase dorman, vakum.
Dia dapat membentuk Chlamydospora itu yang usianya bisa 20 tahun. Jadi kalau dia sudah membentuk Chlamydospora, ya, seperti tabung, seperti itu ya, yang dikelilingi oleh, dilapisi oleh protein, dia bisa tidur di situ sampai 20 tahun di lahan Bapak Ibu. 20 tahun masih ada di situ. Itu yang tadi saya bilang, kalau bibitnya tahan banting terhadap jamur fusarium, maka tanaman Bapak Ibu akan lolos. Jadi jangan Bapak Ibu katakan bahwa kok lahan di sebelah tidak kena fusarium, kok lahan saya kena, kok sawah di sana tidak kena fusarium, kok sawah saya kena. Nah, itu dia varietasnya yang kita bicarakan ini. Fusarium ada di lahan dia juga, ada di lahan Anda juga. Tetapi bedanya adalah bibit yang dia gunakan adalah bibit yang tahan terhadap fusarium, yang sudah kenal dan tahan banting terhadap serangan fusarium. Jadi begitu dia tanam bibitnya di situ, tidak jadi masalah lagi. Kemudian yang kedua, Phytophthora. Phytophthora ini juga sama, jamur patogen juga, ya. Bedanya dia dengan fusarium, Phytophthora ini lebih jahat lagi. Dia bisa bikin busuk batang, dia juga bisa bikin busuk akar, dia juga bisa bikin busuk mati pucuk, ya, mati pucuk tunas, ya. Dia juga bisa bikin busuk buah dan lain sebagainya, ya. Jamur yang satu ini kalau sudah menyerang, busuk semua-muanya. Seperti itu. Jadi lebih bahayalah Phytophthora ini daripada fusarium. Nah, sama. Phytophthora ini juga nyerangnya di tanah. Ini patogen-patogen tanah semua ini, penjahat-penjahat tanah semua ini. Nah, karena dua penjahat tanah ini, fusarium dan Phytophthora ini, kerjanya di tanah, ditemukanlah jamur antagonis, ya, atau yang bisa melawan mereka ini, yaitu disebut Trichoderma. Karena Trichoderma habitatnya sama. Seperti dua jamur ini juga, ya, habitatnya di tanah juga. Nah, kenapa saya bilang tidak penting itu? Karena gini Bapak Ibu, kalau fusarium yang tadi saya bilang-bilang itu, atau Phytophthora yang tadi saya bilang-bilang itu, jenisnya sedikit. Tapi kalau yang namanya Trichoderma, jenisnya banyak. Seperti itu. Sekarang Bapak Ibu saya tanya, Bapak Ibu ambil Trichoderma dari hutan yang ada bambunya, digali di situ, lalu dipancing Trichodermanya. Sekarang saya tanya, yang Bapak Ibu pancing itu yang warna hijau di nasi-nasi itu Trichoderma apa? Bisa jawab nggak? Itu jenis apa? Yang melekat di nasi lalu mau dikembangbiakan, warnanya hijau itu. Ya Trichoderma warnanya hijau. Itu jamur Trichoderma apa? Ya, jenisnya apa? Strainnya apa? Ya bingung pasti Bapak Ibu. Karena apa? Karena tidak ada yang kasih informasi seperti ini. Yang kasih informasi, kasih edukasi di YouTube juga ngawur juga. Trichoderma, memangnya kamu pikir Trichoderma cuma satu? Jadi kalau kita sudah dapat biang Trichoderma, semuanya Trichoderma. Dari mana? Ya, dari mana itu Anda ambil kesimpulan itu? Trichoderma ada banyak ya. Saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, Trichoderma viride. Trichoderma viride ini sifatnya dia akan mengeluarkan atau menghasilkan antibiotik. Ya, viride ini. Ya, jenis Trichoderma juga. Jadi Trichoderma itu ada banyak yang saya bilang tadi. Ya, salah satu jenisnya viride ini. Viride ini mampu mengeluarkan enzim yang sifatnya antibiotik. Di mana antibiotik ini akan menginfeksi, ya, akan membunuh bakteri maupun jamur yang ada di sekitar dia. Karena sifatnya berebut-berebutan seperti itu Trichoderma ini. Ya Trichoderma ini Bapak Ibu pikir ini jamur yang loyal, jamur yang monggo jamur baik ya, mari kerjasama. Jamur jahat ya, tak bunuh. Mana ada? Jamur Trichoderma ini semuanya dikipas sama dia. Mau baik, mau jahat, disikat sama dia. Karena mereka ini sifatnya berkompetisi, persaingan, wilayah. Seperti itu. Baik dalam penyerapan nutrisi, maupun oksigen, maupun daerah kekuasaan dia, semuanya itu akan diambil alih sama Trichoderma ini. Kalau ada jamur lain atau bakteri lain, diusir sama dia, dibunuh sama dia. Dibunuhnya dengan cara apa? Bukan dia telan atau dia makan hidup-hidup bakteri atau jamur yang lain. Tidak, dia tidak bisa telan. Yang dia lakukan adalah perkembangbiakan Trichoderma ini jauh lebih pesat dari jamur-jamur yang lain. Ya, kalau jamur yang lain itu, misalnya satu hari dari ukurannya segini, cuma segini kan. Kalau Trichoderma itu dalam sehari dia bisa begini. Pertumbuhannya itu pesat. Jadi kalau dia semakin cepat pertumbuhannya, dia semakin memonopoli daerah itu. Yang lain akhirnya terhimpit, ya, terjebak, terhimpit, kemudian kalah dalam persaingan makanan, mati sendiri. Kalah dalam persaingan mendapatkan oksigen, mati sendiri. Kalah dalam persaingan wilayah kekuasaan, mati sendiri. Jadi sistem dia membunuh fusarium atau mengalahkan Phytophthora dengan cara mempercepat pertumbuhannya. Semakin dia cepat tumbuh, misalnya gini ya, ada dua tanaman yang ditanam bersamaan. Kalau satu tanaman dominan lebih cepat tumbuh, maka yang satunya akan tetap kerdil. Karena apa? Karena yang dominan ini akan memonopoli matahari. Dia akan melakukan fotosintesis yang banyak, sedangkan yang di bawah ini tetap kerdil karena dia sudah tertinggal. Begitupun dengan hewan, ya. Ikan mana yang makannya lebih cepat, ukurannya lebih cepat besar, dan ikan mana yang terlambat makan, dia akan terus mengecil. Ya, dibiarkan lama-kelamaan, maka yang besar akan memakan yang kecil, atau pertumbuhannya akan lambat. Karena semakin ikan-ikan yang besar itu mendapatkan makanan lebih cepat, maka dia akan lebih besar ukurannya, dan semakin lama-kelamaan, pakan yang Bapak Ibu berikan pada kolam itu akan dimonopoli oleh ikan yang besar. Sama dengan Trichoderma ini juga ceritanya. Kemudian yang kedua, Trichoderma sp. Tadi Trichoderma viride ya, yang antibiotik. Yang kedua ada lagi Trichoderma sp namanya. Nah, Trichoderma sp ini beda lagi. Kalau Trichoderma sp ini, dia khusus, ya, spesialis untuk menahan pertumbuhan Phytophthora flammifera. Ya, dia spesialis untuk Phytophthora flammifera. Nah, Phytophthora flammifera ini yang mana lagi? Phytophthora flammifera ini yang menyebabkan busuk buah pada cabai. Kalau buah-buah cabai Anda busuk karena Phytophthora, ya Phytophthora flammifera ini, biang keroknya. Jadi tidak semua Phytophthora juga menyerang buah. Ada Phytophthora tertentu. Seperti yang sedang kita bahas ini adalah flammifera. Nah, Trichoderma sp ini yang bertugas untuk mengurus Phytophthora flammifera ini, busuk buah pada cabai. Jadi kalau Bapak Ibu yang Bapak Ibu budidayakan ini, misalnya busuk buah ya, akibat Phytophthora flammifera misalnya, ya, buah cabai busuk. Lalu Trichoderma yang Bapak Ibu kembangbiakan adalah Trichoderma viride. Mana kaitannya? Mana hubungannya? Alhasil buah cabai tetap busuk. Karena yang Bapak Ibu budidayakan atau diaplikasikan untuk melawan Phytophthora flammifera ini bukan Trichoderma sp, tetapi Trichoderma viride. Yang nggak nyambung. Viride ya antibiotik, viride yang menginfeksi, viride yang keluarkan enzim racun. Seperti itu. Ya cuma dia yang bisa. Sedangkan Phytophthora sp nggak bisa.
Dia hanya mampu menekan pertumbuhan atau populasi dari Phytophthora planifera tadi. Dia hanya menekan saja, sehingga jumlah populasi Phytophthora ini menurun, lalu mati dengan sendirinya karena kalah persaingan. Kemudian yang ketiga apalagi? Trichoderma harsianum. Trichoderma harsianum ini beda lagi Bapak Ibu. Ya, Trichoderma harsianum ini biasa dibudidayakan atau dikembangbiakan untuk melawan atau membasmi Phytophthora capsici. Ya, Phytophthora capsici itu kalau Bapak mau Ibu mau lihat, itu yang batang cabai, akar cabai busuk, batang cabai busuk, ranting pucuk tunas mati, busuk tangkai, busuk batang. Nah, itu capsici itu, Phytophthora capsici. Nah, Phytophthora capsici ini yang bisa mengendalikan dia adalah Trichoderma harsianum tadi. Kalau bukan Trichoderma harsianum, ya nggak bisa lawan capsici ini. Kemudian masih banyak lagi Trichoderma yang lain dengan masing-masing tugas dan fungsinya. Ada lagi, satu lagi, Trichoderma koningi. Ya, koningi. Koningi ini beda lagi tugasnya. Dan masih banyak Trichoderma yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu asal kembang biakan Trichoderma, mau lawan Fusarium, ya mau lawan Phytophthora, Phytophthora yang mana yang mau dilawan? Ya, Fusarium yang mana yang mau dilawan? Trichoderma yang Anda punya, Anda tahu itu Trichoderma jenis apa? Bingung kan? Makanya saya bilang dari awal, kalau orang cuma mikirnya Trichoderma itu hanya satu jamur, ya, yang nanti sifatnya bisa membunuh semua Fusarium, semua Phytophthora, semua busuk batang, semua layu busuk buah. Ya itu orangnya yang pemikirannya sempit. Dia cuma tahu Trichoderma itu ya cuma satu, yaitu jamur Trichoderma, ya. Trichoderma SP, ya cuma itu, nggak ada lagi Trichoderma yang lain. Nah itu yang saya bilang ya. Kalau nggak paham, makanya banyak kasus orang ambil Trichoderma, suruh Trichodermanya lawan Fusarium, lawan Phytophthora, Trichodermanya kaok. Trichoderma yang mati bersama tanamannya. Karena apa? Karena nggak tahu Trichoderma ini jenis apa. Nah kalau Bapak Ibu tanya kepada saya, Trichoderma SP, Trichoderma harsianum, Trichoderma viride, itu untuk tahunya itu dari mana Pak? Kita nggak bisa tahu. Itu masalahnya, kita nggak bisa tahu ini jenis-jenis yang mana, kita nggak bisa tahu. Makanya kalau kita aplikasikan, banyak gagalnya daripada berhasilnya. Kemudian yang berikut tentang Trichoderma ini, apalah Trichoderma yang Bapak Ibu mau beli atau mau budidayakan, saya nggak tahu itu Trichoderma jenis apa ya. Oke lah, sekarang sudah ada Trichoderma. Sekarang Bapak Ibu tahu nggak Trichoderma itu habitatnya di mana? Tahu nggak? Ambil Trichoderma di mana? Di hutan kan? Di bawah pelapukan dedaunan, ranting-ranting pohon di hutan ya. Kemudian dibawa ke lahan pertanian. Saya mau tanya ke Bapak Ibu, di hutan itu lembab, sejuk, teduh, atau panas? Beda nggak lahan pertanian kita yang terbuka dengan di hutan yang tertutup? Beda nggak? Ya Bapak Ibu akan jawab beda jauh Pak. Di hutan itu teduh, sejuk, dingin ya. Sedangkan di lahan pertanian itu terbuka, full sun ya. Tanaman bisa berfotosintesis kapan saja. Padi terbuka, jagung terbuka. Pertanyaan saya, ini barang Anda ambil di hutan dengan kondisi yang lembab, sejuk, dan dingin. Lalu Anda mau aplikasikan di tempat yang terbuka, panas, kering, dan suhu udaranya sangat panas. Sama nggak habitatnya? Trichoderma yang diambil di tempat yang sejuk, dingin, lembab, teduh, tidak matahari bisa tembus langsung, lalu diaplikasikan ke lahan yang matahari full ya. Dari jam 6 sampai jam 6 sore ya. Sama nggak habitatnya? Ya nggak sama. Mati Trichodermanya di situ. Terkecuali Bapak Ibu mau menggunakan jasa agen hayati ini, Trichoderma ini, di lahan Bapak Ibu, yang memang perkebunannya sama seperti di hutan. Ya bisa. Misalnya apa? Misalnya perkebunan sawit. Misalnya apa lagi? Perkebunan durian, perkebunan alpukat. Seperti itu. Itu kan rimbun-rimbun itu pohon-pohon itu. Nah di perkebunan-perkebunan ini, Trichoderma akan hidup dengan baik. Tapi kalau Bapak Ibu mau aplikasikan di sawah, di padi, di jagung, ya, di terong, di kacang, ya, hancur Trichodermanya, mati Trichodermanya, nggak pas itu, habitatnya nggak cocok. Kemudian, untuk poin terakhir, ya, saya sudah singgung tadi kan, Trichoderma ini sifatnya adalah cepat sekali bertumbuh atau berkembang biak, ya, cepat sekali, pesat sekali pertumbuhannya. Nah, dia ini selain pesat pertumbuhannya, dia akan melawan semua jamur yang ada dalam tanah. Mau jamur itu baik atau buruk dia nggak peduli. Nah, jamur yang baik di dalam tanah apa? Misalnya mycorrhiza. Mycorrhiza ini bekerja bersimbiosis dengan akar untuk apa? Untuk memperpanjang akar, untuk membuka jalur untuk akar, sehingga akar mampu menjangkau seluruh sudut-sudut tanah yang sulit dijangkau oleh akar itu sendiri. Butuh bantuan mycorrhiza ini. Jamur yang membungkus akar dengan hifanya, lalu mulai menyerap semua unsur hara untuk dikasih ke tanaman. Ya, mycorrhiza itu. Nah, mycorrhiza ini kalau sudah ada di tanaman Bapak Ibu, sudah membantu akar mencari segala macam ya untuk pertumbuhan tanaman, ya. Lalu datanglah Trichoderma ini, maka mycorrhiza itu disikat sama dia. Seperti itu. Karena apa ya? Karena Trichoderma sifatnya begitu. Ya dia akan membunuh semua, dia akan menginfeksi semua, dia akan menyudutkan semua. Karena dia sifatnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan pikir kalau ada mycorrhiza sudah Bapak Ibu budidayakan, atau misalnya ya nggak ada mycorrhiza juga, jamur-jamur baik di dalam tanah yang Bapak Ibu sudah jaga dengan baik, tiba-tiba dikasih Trichoderma. Ya Trichoderma itu masuk, semua jamur yang ada di situ disikat semua sama dia. Coba kalau mau bantah. Jamur Trichoderma itu bersahabat sama siapa? Ya, dia mau berteman sama siapa? Coba bantah kalau bisa. Yang paham ya Trichoderma ya. Coba. Trichoderma mau bersahabat dengan jamur apa? Coba jawab. Ya nggak bisa jawab lah. Ya karena iya. Ya karena metabolisme dia, cara dia berkembang biak ya seperti itu. Dia hanya kompromi sama sesama Trichoderma saja. Sesama jenisnya saja. Beda jenis dia sikat. Jadi intinya gini aja Bapak Ibu. Simple saja. Nggak usah ribet ya. Ada jamur inilah, ada jamur itulah, ada jamur ini. Ribet banget hidup ini ya. Pertanian Indonesia ini ribet banget. Ya, lagian orang-orang yang paham-paham soal pertanian ini juga ngawurnya juga minta ampun. Kalian ini kalau sudah tahu istilah-istilah itu ya, atau temuan-temuan baru itu bikin ribet atau bikin pusing, nggak usah dipublikasikan ya. Buat buta aja, buat gelap aja, buat nggak tahu aja. Seperti itu ya, biar petani nggak ribet. Ini ada lagi mycorrhiza, ini ada lagi Trichoderma ya. Apalagi sebentar yang muncul kita nggak tahu ya. Padahal orang yang kasih gembar-gembor Trichoderma juga nggak paham. Pernah Bapak Ibu nonton informasi-informasi seperti ini? Yang dia kasih tahu Trichoderma itu punya beberapa jenis. Kalau salah ambil jenisnya, salah juga penanganannya. Dan perlu Bapak Ibu catat ya. Yang tadi saya omong itu yang jenis-jenis itu. Masih ada strain-nya lagi. Perpecahannya lagi.
Ya, strain itu perpecahannya lagi. Misalnya Trichoderma viride, masih ada strainnya lagi. Trichoderma viride apa? Trichoderma viride apa? Tambah bingung kan? Nah iya, tambah pusing pasti. Jadi nggak usah. Kalau tanaman Bapak Ibu ya terserang jamur, ya beli fungisida siram, selesai. Nggak usah ribet. Nggak usah pakai alternatif yang ujung-ujungnya pusing sendiri juga. Beli fungisida siram aja di situ. Kena virus atau jamur atau bakteri patogen, kena di daun, kena di batang, kena di buah, beli fungisida, beli insektisida, semprot. Itu solusinya. Jangan ribet seperti itu ya. Jadi simpel-simpel saja bertani itu. Nggak usah ribet-ribet. Istilah-istilah baru omong kosong itu nggak usah dipakai. Bikin ribet saja, bikin pusing saja. Ngapain kita budidayakan barang-barang seperti itu? Sekarang saya tanya deh. Ini tanaman sudah terkena Phytophthora misalnya. Tanaman sudah kena Fusarium. Coba Anda kasih itu Trichoderma. Mau jenis apa aja boleh. Request, bebas. Apa aja. Semua Trichoderma itu misalnya ada 30 jenis. Kasih masuk Trichoderma 30 jenis ke situ. Bisa nggak dilawan Fusarium? Nggak mungkin dia bisa lawan. Fusarium itu yang namanya sudah terjangkit, akarnya sudah busuk. Mau apa lagi yang dilawan? Mau apa lagi yang dibunuh? Fusariumnya dibunuh. Tanamannya gimana? Apa Trichoderma itu bunuh Fusarium, dia bisa hidupkan lagi tanaman? Kan nggak bisa. Jadi kita pakai inilah ya. Oke, jadi intinya nggak usah ribet-ribet seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu tanamannya kena jamur-jamur seperti itu, beli fungisida, semprot, selesai. Nggak usah ribet, nggak usah dengar-dengar yang kayak gitu. Banyak istilah, banyak apa namanya solusi-solusi yang kasih solusi juga nggak paham. Seperti itu ya. Jadi saya lanjut ya. Mudah-mudahan Fusarium, Phytophthora dan ngapain lah kita bahas-bahas itu ya. Trichoderma ini sudahlah, selesailah sampai sini. Besok kita lanjut ke materi yang lebih berbobot lagi, yang bisa berfaedah, yang ada manfaatnya lah. Oke Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk waktu berharga Bapak Ibu yang sudah diluangkan untuk kita belajar bersama. Terima kasih sudah menyaksikan dan akhir kata saya ucapkan tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan.